Untuk program yang terakhir adalah program untuk membuat tugas untuk memisahkan bilangan pada suatu array A menjadi dua array, di mana array B dan C menjadi dua array B dan C, di mana B menyimpan bilangan genap dan C menyimpan bilangan ganjil. Untuk algoritmanya sendiri, yang pertama begin, kemudian ada void hitung dengan parameter integer A dan integer B. Kemudian juga kita deklarasikan variabel A dan G, di mana berupa integer A array 100 dan G. Kemudian begin, karena di sini menggunakan fungsi. Jadi dia terdapat dua begin integer n sama dengan 0, n sama dengan 0. Jadi nilai 0 pada variabel ini adalah inisiasinya. Kemudian read variabel G for in I sama dengan 0 to G kurang dari 1. Cetak di sini harusnya A array I. Kemudian I++. Nanti akan kembali ke pernyataan for in I sama dengan 0 to G min 1. For in J sama dengan 0 to J min G min 1. If A array J modulo 2 sama dengan 0, dia akan J++. Nanti dia akan naik ke pernyataan for in. For in J sama dengan 0 to J min G min 1. Kemudian dilanjutkan dengan M sama dengan M plus 1. Hitung nilai dari N sama dengan M. Jadi nanti nilai N dan M-nya akan didapatkan dan masuk ke void hitung integer A dan integer B. Nilai N ini nanti akan masuk ke integer A dan nilai M ini akan masuk ke integer B ini dari parameter tipe fungsi hitung. Kemudian program yang dari var ini selesai. In B array A, C array B. In P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Jadi di sini adalah untuk menentukan array yang ke B dan C. Nilai 0 pada variabel P dan Q ini adalah inisiasi dari pernyataannya. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan perulangan berupa for in K sama dengan 0 to G min 1. If A array K modulo 2 sama dengan 1, C array P sama dengan A array K. P sama dengan P plus 1, else if A array K modulo 2 sama dengan 0. B array Q sama dengan A array K. Q sama dengan Q plus 1, K plus plus. Nanti dia K plus plus nanti akan naik kembali ke pernyataan dari yang pernyataan for in K sama dengan 0 to G min 1. Dan selanjutnya ada write bilangan pada array B. For in R sama dengan 0 to G min Q min 1, write B array R plus plus. Nanti R plus plus ini akan naik lagi ke pernyataan for in R sama dengan 0 to Q min 1. Selanjutnya, write bilangan pada array C. For in S sama dengan 0 to P min 1. Write C array S plus plus. And for atau akhiri pernyataan dari for ini, dan untuk mengakhiri keseluruhan program yang telah kita buat, kita gunakan N. Untuk flowchart-nya sendiri, yang pertama start, kemudian di sini ada void hitung integer A, integer B. Ini pendeklarasian fungsinya, di mana tipenya fungsinya itu hitung, kemudian parameternya integer A dan integer B. Di sini ada input masukan dari variabel G, in I sama dengan 0 to G min 1, A min 1, array I plus plus, dan plus plus tadi sama seperti yang sebelumnya akan naik ke pernyataan for tadi, di mana for I sama dengan 0, for in I sama dengan 0 to G min 1. Bentuknya bersama seperti ini ya, yang sebelumnya, hingga nanti seperti ini. Ini untuk bilangan pada array B, ini untuk bilangan pada array C.
Untuk programnya akan saya coba pada aplikasi C++. Jadi programnya adalah yang pertama kita panggil dulu dari file header berupa include stream. Kemudian juga kita gunakan file header mat untuk menentukan, karena di sini terdapat operasi dari aritmatika. Kemudian using namespace std, tipe function di sini ada variabel hitung dengan parameter integer A dan integer B. Integer A array 100, kemudian ada variabel G dengan tipe data integer, kemudian inline, baru di dalamnya terdapat integer, dilanjutkan dengan tanda buka dan tutup kurung perawalan, di dalamnya terdapat program yang akan kita buat. Jadi di sini ada variabel n dan m dengan inisiasi 0 dan juga memiliki tipe data integer. Kemudian di sini untuk cout-nya, untuk tampilan judul dari program yang akan kita buat berupa program C++ untuk memisahkan bilangan genap atau ganjil dengan array. Kemudian untuk masukkan banyak bilangannya, kita ketikkan cout ini dengan input masukan berupa in dari variabel G. For in I sama dengan 0, I kurang dari G, I++. Jika nanti nilai yang kita masukkan tadi memenuhi, maka dia akan masukkan bilangan pada array A ke bilangan ke input yang kita masukkan tadi. Kemudian for in J sama dengan 0, J kurang dari J plus plus. If A, J modulo 2 sama dengan 0. Maka dia akan cetak, maka dia akan memproses M sama dengan N plus 1. Di sini terdapat hitung N M. Variabel ini atau dari hitung N, N ini akan masuk ke pernyataan fungsi untuk void hitung integer A dan integer B. Jadi nilai N ini akan dimasukkan ke integer A dan nilai M akan dimasukkan ke integer B. Integer B array A, C array B. P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Jadi nilai 0 ini adalah inisiasinya. For in K sama dengan 0, K kurang dari G, K plus plus. If A array K modulo 2 sama dengan 1, jika memenuhi dia akan C array P sama dengan A array K. P sama dengan P plus 1. Else if, jika tidak memenuhi dari pernyataan, tidak bisa nilainya tidak memenuhi dari pernyataan if, dia akan langsung memproses ke else if, mengeceknya. A, K, modulo 2 sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan memproses nilai dari B, memproses dari program B, array Q, A, array K. Q sama dengan Q plus 1. Kemudian cout bilangan pada array B. For in R sama dengan 0, R kurang dari Q, R plus plus. Di sini juga ada cout-nya B, array. Jadi di sini akan menampilkan output dari input berupa B array R. Dilanjutkan dengan untuk bilangan pada array C, for in S sama dengan 0, S lebih kecil, P kurang dari P, S plus plus. Nanti dia akan cetak dari C array S. Untuk tampilan dari, kita akan coba running program yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita misalkan masukkan banyak bilangan, yaitu 6. Masukkan bilangan array A ke 1. Jadi array ke 1 kita misalkan 78, 67, 55, 90, 80, dan 67.
Nah, dia akan langsung menghasilkan bilangan seperti ini. Bilangan pada array B, bilangan pada array C, bilangan pada array D. Di mana bilangan ini mungkin tadi ada beberapa kekeliruan, jadi untuk programnya itu berbentuk seperti ini. Kita coba running kan. Program akan muncul program C++ memisahkan bilangan genap atau ganjil dengan array. Kita masukkan banyak bilangan, misalkan 6, array 1, 5, 6, 7, 8, 7, nah, di sini akan muncul bilangan pada array B itu 5, 6, 7, 8, dan 12. Dan bilangan pada C ini tidak ada. Kita coba kembali untuk merunning programnya. Misalkan masukkan banyak bilangan yaitu 3, pertama 12, dan 57, dan 87. Maka dia bilangan pada array B itu kan adalah bilangan genap, dia akan memasukkan nilai array A ke 1 tadi ke dalam array B, dan array kedua dan ketiga dimasukkan kepada array C, di mana array C ini adalah bilangan ganjil.